Musim akan selalu berganti. Hari ini saya mau share dari Mazmur pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nanti kita lihat kita akan sampai di mana. Karena ini pasal 10 agak panjang, nanti kita lihat saudara, tapi ini dibagi atas beberapa topik sebenarnya. Ya, Mazmur pasal 10, mari kita lihat ayat yang pertama saudara. Mazmur pasal 10 ayat yang pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Saudara, ini satu perkataan apa saudara? Mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Jadi pemazmur ini sedang merasa bahwa Tuhan itu sedang jauh-jauh dengan dia ketika dia sedang mengalami masa kesesakan. Ya, saudara, seberapa banyak kita pernah mengalami hal itu dalam hidup ini? Seberapa banyak kita pada waktu hari-hari ini adalah hari-hari kesesakan? Ya, hari-hari ini di seluruh dunia sedang mengalami kesesakan. Di seluruh dunia sedang mengalami sebuah situasi yang sulit. Saudara, seberapa kita pernah merasakan hal yang sama dengan yang pemazmur sedang rasakan? Saudara, Mazmur itu adalah apa yang dia tulis berasal dari isi hatinya, pengalamannya. Ya, makanya saya sungguh-sungguh diberkati ketika saya mempelajari kitab Mazmur. Ini adalah ungkapan isi hati dari seseorang. Ya, dan kebanyakan ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana ketika dia senang, bagaimana ketika dia susah, bagaimana ketika dia mengalami hal yang baik maupun hal yang buruk. Dia selalu datang sama Tuhan, saudara. Dan di dalam Mazmur pasal 10 dia dimulai dengan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Ini adalah satu periode waktu, saudara. Kalau saudara kita lihat juga bangsa kita ngalamin waktu-waktu kesesakan ini udah cukup lama, saudara. Udah hampir 2 tahun, betul tidak Bapak saudara? Ya, dan seberapa kita pernah ngalamin hal yang sama. Tuhan, di mana Engkau? Di mana Engkau Tuhan pada waktu aku ngalami situasi yang sulit? Di mana Engkau Tuhan ketika aku ngalami hal-hal yang buruk ini? Di mana Engkau Tuhan? Seberapa banyak kita sempat bertanya dalam hati kita. Ya, saya percaya setiap kita juga pernah mengalami situasi seperti itu. Waktu engkau sedang terdesak, waktu engkau sedang mengalami situasi seperti terhimpit, waktu engkau sedang mengalami situasi seperti tidak ada jalan keluar, mungkin kau bertanya, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Saudara, di mana Tuhan? Di mana Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan? Di mana Tuhan? Saudara, kadang-kadang Tuhan itu seperti suka menyembunyikan diri. Tuhan itu seperti suka main petak umpet. Sebenarnya kita suka main petak umpet. Generasi kita hari ini, generasi milenial tidak tahu apa itu petak umpet, saudara. Kalau generasi saya dulu masih kecil, masih ada tuh main petak umpet. Ya, sembunyi-sembunyian. Kadang-kadang Tuhan itu suka main sembunyi-sembunyian dengan kita. Seperti seorang bapak, kalau dulu memang ada main petak umpet, saudara ya. Ada bapak sama anaknya main petak umpet. Bapaknya lari sembunyi, ya kan? Tapi dia sengaja kasih keluar, dia berkaki sedikit. Disuruh anaknya tutup mata, ayo 1, 2, 3, nah cari papa. Anaknya cari-cari, papa di mana, papa di mana? Papa yang sembunyi di balik tembok, tapi dia sengaja kasih keluar kakinya sedikit supaya anaknya lihat, saudara. Tahukah saudara? Kadang-kadang dan seringkali bapak kita seperti itu. Saudara tahu kenapa? Kenapa Tuhan itu sepertinya sering main sembunyi-sembunyian dengan kita? Bukan berarti Tuhan itu mau menjauh dari kita. Tapi saya pelajari kadang-kadang, ya waktu kita tidak fokus dengan Tuhan, waktu kita fokus dengan yang lainnya, Tuhan itu seperti sengaja menyembunyikan diri dan membiarkan dirinya tidak dikenali oleh kita. Menyembunyikan diri itu artinya apa? Artinya kita tidak mengenali dia, kita tidak menyadari kehadirannya dalam hidup ini. Sebenarnya kita sering pernah mengalami hal itu. Kenapa kita tidak menyadari kehadiran Tuhan? Karena ada kehadiran yang lain yang lebih mempesona kehidupan kita. Apa itu saudara? Mungkin bisa saja masalah saudara. Mungkin bisa saja ketakutan saudara. Mungkin bisa saja pergumulan saudara. Itu membuat saudara lebih fokus dengan masalah saudara. Lebih daripada kesadaran akan Tuhan. Sehingga Tuhan harus seperti sengaja menyembunyikan dirinya. Saudara tahu, satu kali Yesus pernah membuat hal ini dengan murid-muridnya.
Kapan itu saudara? Waktu murid-muridnya sedang berlayar di tengah danau Galilea sendirian. Saudara ingat kisah itu? Yesus naik ke atas gunung, dia berdoa di atas gunung, dan kemudian disuruh pergi murid-muridnya, kalian pergi dulu. Murid-muridnya pergi tapi tidak ikuti arahan daripada Tuhan. Mereka pergi ke arah yang lain, mereka akibatnya apa? Mereka mengalami badai yang besar dalam hidup mereka. Mereka mendayung. Bahkan semalam-malaman mereka belum sampai setengah daripada perjalanan mereka. Mereka sedang mengalami situasi yang sulit di tengah badai, saudara. Mereka sedang mengalami situasi yang berat, kesesakan, saudara. Tapi di tengah-tengah situasi yang sesak itu, saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Yesus datang jam 3 pagi. Saudara ingat kisah itu? Kita tidak usah buka lagi, saudara. Yesus datang jam 3 pagi. Datang naik apa? Berjalan di atas air. Saudara tahu? Gelap gulita. Dan Yesus sengaja hendak melewati mereka. Saudara tahu? Kata sengaja di situ. Kenapa Yesus sengaja? Kenapa Yesus tidak langsung tolong mereka? Kenapa Yesus seperti sengaja tidak kenal mereka? Ya, sekali lagi, ini adalah satu gambaran yang sama. Kita bisa pelajari seperti ada sebuah karakter dari Tuhan yang sepertinya dia ingin, kadang-kadang dia ingin cari perhatian kita. Saudara ingat, perhatian Tuhan selalu sama hidup saudara. Tapi kadang-kadang dia ingin cari perhatian dari hidup saudara dan saya. Karena apa? Kadang-kadang perhatian kita lebih pada masalah kita. Murid-murid sedang ada di tengah badai. Mata mereka tertuju pada apa? Pada badai. Mata mereka lebih tertuju pada apa? Pada situasi yang buruk. Mata mereka tertuju pada apa? Pada keadaan yang sulit. Makanya Yesus harus sengaja. Saya percaya Yesus sengaja itu dia sengaja kasih lihat dirinya, tapi sengaja pura-pura tidak kenal. Yesus sengaja kasih lewat dirinya. Supaya apa? Supaya mereka kaget. Hantu, hantu. Sebenarnya saudara, Yesus ingin kasih kejut mereka. Yesus ingin menarik perhatian mereka. Supaya apa? Yesus mau bilang gini, jangan fokus dengan masalahmu. Fokuslah dengan aku yang selalu ada buat hidupmu. Kadang-kadang Tuhan menyembunyikan dirinya daripada kita supaya apa? Supaya kita sadar. Tuhan tidak mau kita fokus dengan pergumulan kita, masalah kita, situasi yang buruk dalam hidup saudara. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu setiap hal yang buat engkau jadi sedih. Dia peduli itu. Tapi dia tidak ingin saudara perhatian saudara terus kepada itu. Dia tidak ingin saudara sedih. Dia ingin saudara fokus sama dia. Amin saudara, itulah kenapa dia menyembunyikan dirinya. Dia tidak pernah menyembunyikan diri. Dia tidak pernah maksudnya dia tidak pernah hilang dari hidup kita. Ya, dia selalu lihat kita. Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apalagi saudara hari ini adalah orang-orang perjanjian baru. Kalau saudara percaya pada Yesus, saya mau kasih garansi. Maaf bukan saya, Alkitab kasih garansi. Garansinya apa? Bahwa Roh Kudus akan tinggal dalam hidup saudara untuk selama-lamanya. Bukan saya yang kasih garansi. Alkitab yang kasih garansi. Ya, firman Tuhan yang kasih garansi. Banyak kali saya dengar ada banyak ya bahkan pengkhotbah berkata, kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kamu gagal, Tuhan akan tinggalkan kamu. Tuhan akan biarkan kamu berjalan sendiri. Tuhan tidak peduli sama kamu. Kamu harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan, baru Tuhan kembali sama kamu. Saudara, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Sekalipun seperti itu masuk logika. Ya, nah kita harus kembali apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang, dan aku menyertai kamu senantiasa. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Baik engkau rasa atau engkau tidak rasa. Amin saudara. Tapi kalau engkau tidak rasa, engkau kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Makanya Tuhan mau tarik perhatian saudara. Tuhan mau ambil perhatian saudara. Tuhan sengaja menyembunyikan dirinya. Supaya engkau mulai datang, engkau mulai lihat sama dia. Amin saudara. Amin. Bahkan ada orang-orang hari ini, mungkin kau merasa Tuhan jauh dari hidupmu. Saya mau bilang satu kebenaran, Tuhan tidak pernah jauh. Tapi mungkin hari ini Tuhan sedang cari perhatian saudara. Dia sedang caper sama saudara, cari perhatian saudara. Mungkin mata saudara terlalu banyak lihat pada yang lain. Bahkan lihat pada situasimu, keadaanmu. Apa yang kau sedang alami dalam hidup ini. Amin saudara. Ya, ada banyak hal yang Yesus, beberapa kali contoh juga Tuhan sepertinya sengaja ya tidak mengenali. Satu kali waktu
Lukas pasal 24, murid-murid sedang ada dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara ingat kisah itu? Yesus sengaja mau tinggalkan mereka. Sampai mereka harus, ayo jangan-jangan, mari kita makan sama-sama. Nah saudara tahu kenapa? Yesus dengan sengaja. Karena Yesus mau mencari perhatian. Saudara suka, ada yang pernah suka cari perhatian? Gara-gara tidak diperhatikan suka cari perhatian. Nah kadang-kadang Tuhan juga seperti itu saudara. Ya, Tuhan itu kadang-kadang kalau saudara tidak perhatikan sama dia juga sedih. Karena matanya selalu tertuju pada saudara. Kalau saudara tidak perhatian sama dia akan cari perhatian sama saudara. Dengan cara apa? Kadang-kadang dia buat saudara seperti dalam situasi engkau seperti mengalami sebuah situasi yang sendirian, engkau sulit, engkau mengalami keadaan yang sepertinya Tuhan engkau ada di mana. Nah saat itulah Tuhan mau bilang, aku ada, bahkan aku tidak pernah tinggalkan engkau. Amin saudara. Mari kita teruskan ayat berikutnya. Karena congkak orang fasik, congkak itu apa? Congkak itu sombong. Ya. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Saudara, waktu saya belajar kitab Mazmur